Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas S8A ingin menjabarkan materi mengenai algoritma Madalin. Nanti beserta ada demo aplikasinya. Untuk kelompok kami, di sini ada saya sendiri, Fadli Gidenar Putra, lalu ada Zamzamin Huda, dan juga ada Ina Lestari. Yang pertama kita cari tahu dulu pengertian dari Madalin. Jadi Madalin ini merupakan pengembangan dari jaringan Adalin. Jadi bedanya untuk Madalin ini itu memiliki layar tersembunyi atau hidden layer. Lalu dalam pengenalan polanya biasanya jaringan Madalin ini melibatkan layar tersembunyi yang mana itu letaknya itu di antara unit input input X dan output Y, yang biasanya juga sering dimisalkan dengan Z. Ini untuk pengertian Madalin sendiri. Lalu ini cara kerja algoritma Madalin atau langkah-langkah ketika kita ingin menggunakan algoritma Madalin. Yang pertama di sini ada inisiasi semua bobot dan bias dengan bilangan acak kecil. Jadi kita inisiasi dulu bilangan alfanya dengan bilangan kecil. Lalu yang kedua, selama perubahan bobot lebih besar dari toleransi, jadi nanti ada toleransi yang udah kita tentukan juga, atau jumlah epochnya belum melebihi batas yang ditentukan. Nah, kita melakukan langkah-langkah berikut dari A sampai E, gitu ya. Yang A, kita set aktivasi unit masukan. Jadi XI sama dengan SI untuk semua I. Lalu kita hitung net input untuk setiap unit tersembunyi Adeline. Yang ada rumusnya. Lalu kemudian kita hitung keluaran setiap unit tersembunyi dengan menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Jadi kalau misalnya dia nilainya lebih dari sama dengan 0, maka kita akan berikan nilai 1. Kalau dia kurang dari 0, kita berikan min 1. Bipolar itu nilainya 1 dan min 1. Lalu kemudian kita tentukan keluaran jaringan. Ini setelah kita masukkan rumus, kita juga tentukan kembali apa untuk thresholdnya. Sorry, untuk aktivasi bipolar untuk yang keluaran jaringannya. Lalu yang E, hitung error dan tentukan perubahan bobot. Nah, misalnya jika Y sama dengan target, maka tidak akan dilakukan perubahan bobot. Tetapi jika nanti dihitung Y tidak sama dengan target, maka misalnya T-nya itu sama dengan 1, maka ubah bobot unit ZJ yang ZI-nya itu terdekat dengan 0, misal ke unit ZP. Lalu misalkan dia min 1, ubah bobotnya ke positif. Intinya ubah ke negatif. Kalau misalkan T sama dengan 1, itu terdekatnya itu biasanya positif. Kalau misalnya min 1, maka di bagian dalam kurung alfa ini, nah itu ada min 1. Nah itu kita ubah ke 1. Lalu kemudian di sini ada beberapa fungsi. Jadi dibuat algoritma Madeline ini ada beberapa fungsi yang mungkin nanti kita bisa kembangkan atau kita bisa buat dengan algoritma Madeline. Yang pertama ini pengenalan pola. Jadi Madeline ini dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data. Seperti misalnya mengenali karakter tulisan tangan, suara, ataupun gambar. Lalu ada juga misalnya kayak aplikasi OCR atau Optical Character Recognition dan pengenalan suara. Jadi misalnya kita membaca dokumen, ada foto dokumen, lalu kemudian di situ kita bisa membaca tulisan-tulisan apa aja yang ada dalam foto itu. Nanti bisa menggunakan algoritma Madeline. Lalu bisa juga digunakan sebagai klasifikasi. Maksudnya itu
algoritma ini bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam beberapa kategori berdasarkan pola yang sudah dilatih. Jadi nanti sebelum kita menggunakan algoritma Madalin, kita menyiapkan data untuk dilatih terlebih dahulu. Contohnya, misalnya mengklasifikasikan email menjadi spam atau bukan spam. Nah, biasanya kan ada tuh kalau email ada masuknya spam ataupun dia nggak spam itu bisa digunakan dengan Medallion atau mengklasifikasikan gambar ke dalam berbagai kategori objek. Lalu algoritma Medallion juga bisa digunakan sebagai prediksi. Biasanya itu membuat prediksi berdasarkan data historis atau misalnya berdasarkan pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Itu misalnya dalam aplikasi keuangan untuk memprediksi harga saham atau dalam aplikasi cuaca untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan. Misalkan dalam saham ataupun cuaca ini kan punya data historis riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, di Madalin akan membaca data historis tersebut untuk dijadikan prediksi untuk masa depan. Bisa. Lalu kemudian fungsi selanjutnya itu bisa salah satunya pemrosesan sinyal. Jadi bisa kayak untuk mengurangi noise atau penghapusan interferensi dalam sinyal audio atau video. Jadi ini untuk pemrosesan sinyal ini sangat bermanfaat dalam komunikasi dan sistem multimedia. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai uh, Madalin. Lalu selanjutnya kita beralih ke aplikasi. Nah, di sini saya contoh aplikasi Madalin yang sudah saya buat. Oke. Jadi di sini saya menggunakan Madalin Or. Ya. Madalin Or. Oke. Ini yang pertama, ini kita inisiasi dulu. Jadi inisiasi dulu bobot W11, bobot W12, bobot W21, bobot W22, B1, B2 alfa dan toleransi. Ya karena kan dia memiliki hidden layer jadi eh ini di ini untuk inisiasi bobotnya itu diperlukan. Jadi B1 W2, W21 W22 dan B1 B2. Nah, setelah kita inisiasi dan ini sebelumnya juga saya sudah melatih, eh, artinya kita melakukan pelatihan. Pelatihannya yaitu di sini, jika dia min satu maka hasilnya min 1 or. Kalau dia hasilnya 1 min 1 maka dia 1. Kalau dia min 1 dan 1 maka outputnya 1 dan juga 1 maka 1. Nah, ini pelatihan yang saya buat nantinya yang akan dikelola oleh Madalin. Pertama kita learn dulu. Ya, di sini ada kalau dilihat di sini ada apa? Runtutan cara kerjanya. Lalu di sini ada epochnya 1, berarti dia diulangi dengan 1 kali. Lalu kita coba masukkan misalnya min 1, apakah benar sesuai dengan target, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di sini kan min 1 berarti dia hasilnya min 1. Lihat min 1, tes, dia min 1. Bener ya, sesuai ya. Lalu min 1, 1, dia hasilnya 1, sesuai. Lalu misalnya 1, 1, sesuai. 1 min 1 juga sesuai. Jadi ini untuk cara kerjanya sendiri ini juga sudah disesuaikan dengan tadi. Tadi kita kalau dilihat di PPT ini, nah ini ada cara kerja Madalin ya. Nah ini sudah saya sesuaikan di dalam algoritma di program. Pertama saya inisiasi dulu bobot awal. Nih, bobot satunya ini dapat dari sini. Lalu kemudian bobot W2-nya, bobot W2-nya kita inisiasi dulu. Lalu kita perhitungan net ke hidden layernya untuk Z1 dan Z2. Di sini saya buat satu function nih untuk cek iterasi hitung. Yang isinya di sini seperti ini. Lalu kemudian
Lalu kemudian di sini ada nilai output untuk hidden layer. Jadi kita eh, jadi per outputnya ini yang sudah saya inisiasi itu dimasukkan ke function activation eh, yang nilainya itu dari si perhitungan net layer ini, dari hidden layer ini. Lalu kemudian kita hitung output jaringan Y-nya, di sini kita hitung. Lalu kemudian kita analisa apakah Y tidak sama dengan T di sini ya. Ini yang untuk ini ya. Kalau dia misalnya tidak sama dengan target, nah dia masuk ke aksi yang ini. Nih, kalau dia tidak sama dengan target, maka dia masuk aksi ke ini ya. Kalau misalkan satu, berarti dia seperti ini rumusnya. Kalau misalnya satu seperti ini rumusnya. Juga sudah sesuai. Nih, lalu kita update. Ini kalau ini min satu. Ini yang ini kalau satu, sorry ini satu. Ini min satu. Tuh, sorry. Kalau misalkan dia sama dengan target, maka tidak dilakukan perubahan bobot. Lalu kemudian, nah sampai dia, nah ini akan terus diulangi nih epochnya nih. Sampai epochnya itu saya kasih batas maksimal 1000. Kalau misalkan sudah 1000 berarti dia sudah cukup. Dia nggak jalan lagi. Maksimal 1000 epochnya. Oke. Mungkin seperti itu dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.